Apakah Fanny untuk pertama kalinya di Land of Dawn akan mendapatkan kemenangan 100% win rate? Atau bahkan ternyata Fanny yang selama ini di band dari day yang pertama sampai day yang ketiga akan menjadi flop ketika ditumbangkan oleh para pemain dari tim Aura Fire. Dan ini dia yang sudah ditunggu-tunggu, EVOS Legends versus Aura Fire. Fire dan Cryde di area mid sudah kehilangan sedikit darahnya. Clover akan langsung berhadapan dengan Clean, sementara dirinya menggunakan Poco Lane. Oke, tidak ada yang bisa mendekati pergerakan dari seorang Festik di depan sana. Langsung berhasil mendapatkan purple buff-nya, tapi kali ini akankah Infansi langsung menuju ke arah buff yang dimiliki dari tim Aura Fire. Sedangkan Hai melihat ada celah kecil di arah bottom lane sana, mendapatkan satu buah orange buff. Festik is coming, bakal coba disat-sat dan ternyata kali ini Retribution diamankan dan no! Hai tertangkap, first blood didapatkan oleh seorang Persik. Walaupun orange buff-nya kali ini diamankan oleh seorang Hai, tapi ternyata Hai juga harus ditumbangkan, Profesor. Ya ini kayaknya Hai-nya emang bakal ngincer untuk life drain gratis nggak sih? 30% dari pasifnya. Apalagi kita tahu Fanny itu pasti bakal pakai Festival of Blood. Walaupun ya Versik dapetin 12 kill, and then nanti dia bikin ke arah Bloodlust X, tapi kayak potongan regen HP-nya maksain Versik untuk bikin Oracle, jadi dia nggak bakal dapetin spell fame yang maksimal. Wow, zoning out yang dilakukan Kabuki kali ini membuat Clover agak sedikit kesulitan. Bahkan, lihat Godiva udah melakukan kekeran banget menuju ke arah seorang Clover kali ini, mencoba untuk mengganggu pergerakan, tapi ternyata Godiva tergigit begitu saja. Melakukan sedikit freeze lane, nampaknya tidak untuk seorang Kabuki memilih untuk dia bermain dan berdamai dengan dirinya sendiri, nggak mau terlalu terburu-buru, Pak Bulu. Iya, karena dia menahan aja, mencoba untuk nge-freeze juga dari area wave minion yang dimiliki, sementara Hai tadi udah menabrak karena satu player dari Versiknya, seset sana, seset sini, udah ada Katrot dikeluarkan, tapi damage-nya masih belum terlalu besar, masih selamat Hai-nya. Wow, Versik kali ini kehilangan purple buff-nya, jadi harus mundur dulu, nggak punya energi. Sedangkan para pemain dari tim Aura Fire mereka bakal coba untuk fokus menuju ke arah satu buah turtle. Turtle kali ini didengar oleh seorang anti-match dan langsung dia datang menuju ke arah depan. Anti-match sudah memberikan informasi, terreset begitu saja turtle-nya. Cryde tertangkap tapi Fluffy masih mau lebih dan bahkan Cryde dihilangkan begitu saja bersama dengan seorang Hai. Pertukaran 1-1 nampaknya untuk kali ini. Yap, dan ujung-ujungnya sesi lane pun berhasil didapatkan, walaupun kalau untuk kali ini seperti ya dari pergerakan yang dimiliki oleh Fluffy udah berhasil diambil, tidak, karena dia jauh lebih cepat dari apa yang diperkirakan. Wow. Versik akan coba untuk dapetin satu buah orange buff-nya dan bahkan Turtle kali ini menjadi Turtle yang cukup berdarah. Turtle yang tidak akan dilepaskan oleh kedua belah tim dengan begitu saja. Dan bahkan dari Rek benar-benar menjaga perimeter dari seorang Godiva. Dan ini harus dihati-hatikan di mana Godiva bisa membuat momen ketika nanti sudah level 4, 40. Oke, REKT sendirian cukup berani, Fanny-nya mulai hadir, steel cable-nya siapakah yang akan langsung ditabrak karena sekarang udah ada Oli Baptism tapi tertabrak dengan ada boncing ball, nggak bisa pergi dari area tersebut. Di bagian belakang Yves-nya berhasil memberikan sebuah damage yang begitu menyakitkan dan Hai menjadi eksekutor. Terlalu sakit damage yang diberikan dari seorang Hai dan juga Godiva membuat Versik harus kehilangan purple buff yang baru dia dapatkan. Berarti beberapa detik ke depan fight yang dilakukan oleh tim EVOS Legends akan lebih bermain dengan santai. Mungkin tidak ada sedikit inisiasi, Profesor. Oke, pertama yang rugi adalah Cryde. Kenapa? Karena dia ditumbangkan sekali. Jadi untuk nabung stack di 5 menit awal, mungkin dia agak sedikit ketinggalan. Yang kedua adalah Versik sadar harusnya bahwa Aura Fire terlalu banyak sisi power di sini. Jadi kayak harus benar-benar kalkulasinya pas agar ketika dia jump in jangan sampai dia terkena efek stun yang begitu banyaknya dan damage dari belakangnya. Ingat ada facehugger, jadi slow effect-nya gak main-main. Yes, bukan hanya slow effect-nya tapi tetesannya immobilize di pojok juga harus diperhatikan. Dan bahkan lihat di arah bottom lane dari Fluffy mencoba untuk one by one situation dengan seorang anti-match dan masih terlalu keras. Adanya kesempatan yang cukup terlihat besar dimanfaatkan oleh tim Aura Fire untuk mendapatkan Turtle kali ini. Ward Manipulation digunakan. Mereka akan menjadi pilihan dan bahkan Retribution on point. Anti-match is coming. Versik udah punya purple buff tapi menuju ke arah seorang Facehugger selamatkan seorang Fluffy. Dan bahkan Versik terperangkap di depan sana. Miss Cable berhasil ditumbangkan. Kali ini lihat Godiva di depan sana masih mau lebih. RKT dari kota asal-asalan ditumbangkan. Facehugger berhasil mendapatkan 2 poin atas tim Aura Fire untuk kali ini. Wah, Onward dan Earthshaker yang menurut aku benar-benar menghancurkan Versik 2 kali sih. Ini udah harus hati-hati. Gimana caranya biar dia tuh menghindari area teamfight yang dibuat oleh teman-teman dari Aura Fire. Aura Fire bikin momen untuk di Turtle.
Tapi mereka sadar kalau Turtle-nya tuh di EXP lane. Mereka punya power di sana. Oke, tapi kalau menurut aku pribadi, dengan adanya tadi yang udah dibuka oleh tim Aura Fire dan Turtle, dia habis dapetin purple buff, dia berkesempatan mendapatkan Kabuki. Kalau menurut gua Kabuki itu pilihan lebih enak ketimbang dia teamfight. Tapi lihat Clover di depan sana, langsung flicker ke arah belakang. Godiva sengaja nggak mau terlalu terburu-buru menggunakan satu buah terroristnya karena satu objektif yang dilakukan oleh seorang Kabuki berhasil mendapatkan turret. Nih jarang banget ya kita lihat Popoleng Kupa tertekan di dalam lane yang dia milikin sendiri. Jarang banget. Karena pada konsep awalnya tuh aku kira ya Rek'nya bakal nempelin ke arah Clover, tapi enggak, di sini dia malah bergerak ke arah XP lane. Yes. Yang mana itu merupakan sebuah momen yang menurut aku agak terbalik. Padahal dia bisa menangin untuk dari segi gold lane-nya. Makanya tadi juga aku setuju sama Ranger Mas. Kenapa ya pergerakannya masih ngotot gitu loh ke bagian EXP lane atau Turtle. Padahal udah pegang purple buff, dia bisa nge-kill ke arah Kabukinya. Oke, Kabukinya tuh terbuka banget loh. Dan bahkan dari seorang Godiva aja tadi kita lihat dia berada di arah mid lane. So Kabuki bisa berkesempatan besar dan bahkan dibalikan kembali versi kali ini masih mau lebih versi. What are you doing? Berhasil ditumbangkan Godiva Tyrese-nya. Baru mendapatkan purple buff. Dan di sisi lain lihat Clover berhasil mendapatkan seorang Flavika. No, nampaknya masih berhasil kabur ke arah belakang. Tapi lihat Kupanya terlalu ganas. Tergigit. Godiva akan menjadi orang kedua yang ditumbangkan. Kraid berhasil menampar dengan keras pergerakan Godiva dari mid lane. Wow, 2 untuk 2 kali ini namun berkali-kali dari Versiknya tidak bisa memberikan permainan optimal karena begitu banyak CC dan itu adalah satu senjata utama dari tim lawan yang bisa langsung menghajar bagaimana pergerakan dari Versik. Dan mungkin mata kita semuanya benar-benar tidak melihat Kabuki. Kabuki farming tidak terlihat. Terus Level 9 dan bahkan ini levelnya sama kayak levelnya Versik. Masalahnya, problemnya adalah Versik harus sadar. Oke, Fanny itu kuat, tapi untuk mid to the late game tidak akan sekuat seperti sedia kala, Profesor. Yes. Yang harus dihati-hatikan adalah di mana lihat damage-nya udah mulai harus di-respect. Mereka udah nggak takut lagi ketika Fanny dari Versik terbang ke depan. Mereka lebih memilih untuk oke kita poking damage dan lihat damage yang diberikan Kabuki. RKT setengah darah langsung hilang begitu saja. Godiva ngecek boost satu persatu di mana keberadaan dari tim EVOS Legends dan Free Turtle kali ini di tangan Aura Fire. Yap, anti-match pun belum bisa masuk jauh terlalu dalam lagi menuju ke arah pemain dari Aura Fire. Tapi high-nya masih berputar-putar. Terlihat dari Yves-nya langsung aja di bagian belakang di manipulation. Ada Oli Baptism, tapi sekarang mereka mencoba maju ke bagian depan dengan Tyrant Revenge juga. Siapapun belum ada lagi korbannya, tapi untuk Versik masih berada bebas. Masih bisa kabur dari jangkauan yang akan dilakukan oleh Fluffy. Fluffy-nya gagal untuk membanting ke arah Versik. Versiknya free dan juga steel kabelnya barusan gagal. Oke, berperang di sebuah gang ini menjadi hal yang buruk untuk tim Aura Fire. Lihat, EVOS Legends mereka berhasil memancing keributan di arah gang yang dimiliki dari seorang Versik. Tapi di depan sana, damage yang diberikan dari seorang Fluffy terlalu sakit dan RKT save the day. Tapi tidak bisa terlalu lama. Lihat slow evac yang diberikan oleh seorang Facehacker. Lumpuh tak berdaya. Mencoba dipaksakan dan Versik sadar. Kayaknya mereka membutuhkan objektif gaming. Satu turret pertama dimiliki oleh tim EVOS Legends di arah top lane 40. Wow, Kabuki masih berada di dalam area dari EVOS Legends. Farming, dan farming. Player kan by living by mandiri, Kabuki paling tinggi. Wah, ini efek dari rajin menabung ya, dimana Kabuki benar-benar makan banyak banget dari segi turret di bagian top lane, bottom lane, bahkan dari segi point kill pun dia tabung di sini. 101 adalah KDA yang bagus sebagai clean. Dan balik lagi dengan win rate yang dimiliki oleh clean di MPL season ke-9 masih 0%. Ini artinya apakah bakal pecah telur di sini? Pertanyaan aku di situ. Karena dari Kabukinya dia benar-benar masih dalam keadaan yang stabil banget. Hanya saja untuk sekarang Fluffy dia yang harus lebih berhati-hati karena mungkin dari gerakannya udah mulai terbaca dan Kraid adalah solusi dari Fluffy. Oh, Godiva berhasil mendapatkan rake. No, nggak di follow up. Melihat dari seorang Hai yang masih terlalu jauh. Makin ke sana, kalau Hai bikin satu buah Blade Armor dia bahkan berat banget untuk dia. Konsil telah dilakukan, Versik akan menjadi pilihan utama. Lihat para pembuff yang belum didapatkan, Kabuki damage juga bisa dibendung kembali. Tapi Hai bakal dihilangkan dengan satu buah tamparan yang keras. Versik is coming menuju ke arah backline. Facehacker gak bisa pulang, tapi miss boleh dilakukan Fluffy down. Double kill, looking for triple kill, tapi Versik hilang. Kabur dari jeratan World Manipulation yang dimiliki dari seorang Facehacker. Kabuki udah gak punya flicker lagi, Urek is coming. Dan Kabuki tertangkapkan no setitik lagi. Hampir bisa ditangkap anti-match 40. Ada
ada hal yang sangat bijaksana tadi dilakukan oleh Versik ya. Di saat dia menghadapi 2 orang sekaligus, oke darahnya nggak begitu banyak. Tapi dia tahu akan ada sebuah ultimate yang langsung dikeluarkan. Tapi barusan Bad Impact ya memberikan efek traumatis dan juga cedera serius harusnya itu. Tahu nggak itu rasa sakitnya pas apa? Gimana? Pas kamu bilang love you tapi nggak love you tuh. Waduh. Sakit bro, damage-nya. Sakit pisan itu mah. Dan ada beberapa item defense yang udah terlihat Fluffy dengan Radiant Armor dan juga High dengan satu anti-clear. Iya, dimana dari Krite juga tadi udah menyelesaikan dari Divine Glaive-nya. Karena kita tahu kalau sekarang Athena Shield itu tetap bakal tembus. Apalagi dengan efek baru dari Divine Glaive. Yang makin lebih mengerikan adalah efek dari Lightning Truncheon. Udah kelihatan 1000 magical damage. Per 6 detik ini bakal muncul terus-terusan ke arah tubuh dari teman-teman Aura Fire. Belum kalau stacknya bakal lebih berlimpah dengan mungkin ada purple buff yang didapatkan oleh seorang Krite. Dan lihat Fluffy, itu bukan Kabuki Pak Pulung. Lihat 2 bar yang hilang di tamparan dengan cukup keras dari seorang Krite. Tapi ini akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Itu Godiva Pak Pulung. Godiva. Oh my god, Kabuki benar-benar harus ngejaga jarak dia, Profesor. Iya, dan bahkan belum ada Purify yang digunakan oleh Krite. Jadi harusnya masih aman untuk sampai saat ini. Weh, mulai maju ke bagian depan tapi Wah. cukup berani apa yang dilakukan oleh Versik. Versik. What are you doing? Wah, what are you doing, Versik? Masalahnya, Oke. dia masuk ketika Lordnya udah ada di lane up down. Oh my god, ini menjadi salah satu hal yang cukup berbahaya. RKT di depan sana, tapi lihat Godiva tergigit oleh seorang Kupas. Satu tamparan berhasil mendapatkan 1 poin, tapi Fluffy masih coba untuk bertahan. Mencoba untuk bertahan, tapi di depan sana mereka kehilangan 3 versus 2. RKT bersama dengan Krite. Akhirnya dia bisa menyelamatkan momentum yang dimiliki dari seorang Krite. Lihat satu tamparan keras Bad Impact. Tapi mereka jangan lupakan Kabuki. Lihat Red Dot dan Flicker outplay from Kabuki. Berhasil mendapatkan RKT di depan sana. Makro Genius ditunjukkan oleh Kabuki. Dia tahu akan ada Bad Impact. Digocek sebelum Bad Impact itu menampar dirinya. Digocek ter-outplay, Profesor. Iya, dan bahkan ini Kabuki masih belum tersentuh sama sekali. Masih benar-benar free banget 302. Tapi jangan lupakan juga tadi gunakan MPL IDX Grab untuk promo yang tentunya tidak main-main juga. Udah menit ke-12, ini Yes. nggak boleh terlalu offside lagi. Untuk seorang Versik, 4 kali ditumbangkan itu bukan hal yang bagus nampaknya. Hai, menuju ke arah bottom lane, memilih melakukan clear minion karena mereka tahu tim fight yang dilakukan oleh tim EVOS Legends tidak mungkin sekuat mereka. Dan mereka akan bermain dengan split push. Akhirnya, mereka mencoba untuk melakukan clear minion di arah bottom lane yang ada potensial bisa diamankan oleh tim EVOS Legends, Pak Pulung. Dan sekarang mereka pun akan beradu sepertinya di area lot. Dan sekarang udah menjadi 12 pula. Udah ada 1, 2, 3, 4 hero. Untuk high-nya masih cukup jauh. Tapi Fanny mengamankan dulu ke arah purple buff. Mungkin nanti akan masuk ke bagian depan. Dan ini dia aksi dari mereka. Ini sih Fanny-nya harus keluar terakhir sih kalau menurut gua, Profesor ya. Dia harus nanti, dia nggak boleh yang buka. Fluffy di depan sana menuju ke arah belakang. Versik lihat damage yang diberikan terlalu sakit. Boleh sudah dibuka tapi ternyata di depan sana nggak ada yang bisa menemani. Menuju ke arah satu bapak pelontar terhormat. Akankah di reset? Kabuki tertangkap mati match. Kali ini berhasil menumpahkan seorang Kabuki shutdown didapatkan. Hai, nggak bisa masuk lebih dalam lagi karena RKT di depan sana mau mengganggu pergerakan Vesaga dan Lord akan berada di tangan EVOS Legends seharusnya, Profesor 40. Oke. Godiva, Hai dan juga pergerakan Vesager dipukul mundur. Ada Versik yang masih namun konsel untuk kali ini berhasil untuk menangkal langsung ke arah Versik. Versik berhasil dengan stickable-nya mundur ke bagian belakang. Oke, tapi kali ini kita lihat Versik bersama RKT fokus menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Versik melihat Vesager, akankah didapatkan? Solo kill didapatkan? No. Versik gak berhasil. Godiva langsung mundur ke arah belakang. Ternyata distraction yang dilakukan berhasil membuat Lord diamankan EVOS Legends by Samsung Galaxy X Series. Wow, spell farm yang dimiliki oleh Vesager lumayan tinggi ya, Prof ya. Iya, makanya balik lagi di sini apalagi dengan tambahan dari Glowing One ya yang nantinya akan membuat efek Ice Queen One makin lebih dalam lagi. Dan jangan lupakan juga bahwa dia memiliki 1 Warrior Boots. Menarik banget di sini. Dan Respect ya. dengan kehadiran dari 1 Godric Armor, jadi dia makin sulit untuk ditumbangkan. Walaupun udah ada 1 Malefic Roar, harusnya ini minimal tembus sih. Makin lama sih makin tembus dengan gesekan dari cable-nya Fanny. Tapi PR utama adalah Vesager, dia pegang ke arah Enchanted Talisman. Jadi untuk dari segi cooldown reduction yang kita tahu sendiri sekarang udah ditingkatkan dari Yves, udah ada solusinya. Enchanted Talisman dengan 45% maksimal dari cooldown reduction-nya. Pertanyaanku adalah satu, Godiva apakah akan membuat momen lagi dengan bouncing ball-nya sehingga dia akan menghentikan pergerakan daripada seorang Versik?
Ini kalau high dia buat satu buah blade armor ataupun dari Facehugger, kalau dia nanti winternya udah jadi, anti kueras jadi, winternya dijual jadi blade armor, dia bakal lebih sukses. Harusnya untuk melawan seorang Fanny. Karena menurut gua itu underrated item yang sebenarnya masih sangat dibutuhkan sekali, Profesor. Twilight Armor aja sekalian. Karena Clovernya bikin ke arah satu Scarlet Phantom juga tadi. Yes, benar banget. Tapi lihat di depan sana, anti-match lihat gak bisa menahan damage-nya Fluffy. Udah hampir pecah para Poranda. World Manipulation dibuka. Ketika anti-match didapatkan, dia memilih untuk tidak mau lebih. Tapi lihat, inhibitor turret berhasil didapatkan oleh seorang Clover. PT bongkar turret sejahtera kembali diturunkan oleh tim EVOS Legends kali ini. Untuk menggigit, menggerogoti turret yang tadinya hanya mendapatkan 1, sekarang 7 turret, Pak Bulu. Yap, dan sekarang satu best turret di area bottom lane. Hancur, sudah rubuh. Dan juga Purple Buff, anti-match mencoba untuk memukul mundur beberapa poin. Tapi Sanguine Call juga lakukan next. Sementara itu untuk versinya mulai masuk ke bagian dalam. Belum ada damage berhasil diantarkan Tinato untuk kali ini. Ada Hai yang udah langsung dihancurkan begitu aja. Dari Kupranya pun harus pukul mundur, harus pulang semuanya. 4 orang ini masuk ke halaman rumahnya. Lagi-lagi Aura Fire melakukan kesalahan, mereka memaksa teamfight di gang. Mereka memaksa teamfight di tempat yang sempit. Membuat tim EVOS Legends mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Tapi lihat anti-match di depan sana, Facehugger mau gak bangunin flickernya. Versi melakukan freestyle dulu, dan tapi kali ini freestyle by TikTok tidak berhasil mendapatkan poin kill sama sekali. Wow, lalu mereka udah berhasil menghancurkan 2 best turret lagi milik Aura Fire. Udah gundul, Prof. Iya, ini mau nggak mau sih harus direlakan begitu saja. Karena lihat letupan damage dari Krite tadi. Satu bad impact itu membuat Facehugger dengan reward manipulation. Artinya ada absorb damage di sana dan itu tembus. Tapi Facehugger juga sepertinya ingin melakukan hal yang sama. Dia bikin ke arah satu Divine Glaive yang ini akan membuat nantinya Krite harus lebih berhati-hati. Jangan sampai Purify ini ke-trigger. Dan kalau udah nggak ada Purify, kita tahu slow effect, stun, impact yang mengerikan banyak banget dari Aura Fire ini akan tentunya menjadi sebuah malapetaka bagi Krite. Oke, antara Hai dan juga Fanny, mereka berada di dalam jalur yang sama, menjauh dari area Lord. Sementara dari rekan-rekannya langsung set up posisi. Ada Krite juga, Immortal kali ini dalam tubuhnya. Fanny mendapatkan hasil pengeroyokan dari dalam minimap yang kita lihat, namun belum ada yang maksimal. Namun untuk kali ini versinya udah mulai hadir, hampir saja terefek masuk ke dalam ke knock up-nya. Namun sekarang mereka berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Lord. Apakah langsung dimajuin? Enggak ternyata. Belok kiri, bos, bohong deng. Itu pakai power steering Fanny ya, Pak. Itu Fanny-nya tuh tarik rem tangan belok kiri. Benar. Langsung dipakai tuh rem tangannya. Langsung trip jatuhnya, ngetrip. Langsung belok gitu saja karena nggak mau ngambil resiko untuk keempat kalinya kali ya. Yep. Karena udah 4 kali. Empat kali. Jadi pelajaran. Profesor mau nanya, Aduh. biasanya resiko tuh 1, 2, 3. Ya. Ini udah 4 loh, Profesor. 4 jatuhnya hobi. Jatuhnya trauma. Ya ini mungkin udah nyiapin CV baru lah ya. Ya. Udah bukan SP1 lagi jadinya Pak. Oh, jadi 4 kali. udah dipecat dari PT Bongkar Turret ya. Makanya bahaya soalnya kalau untuk yang kelima kalinya. Oke, tapi dengan adanya kegundulan ini membuat damage dari tim EVOS Legends dengan Lord yang udah di-enhance kali ini bakal lebih maksimal. Tapi lihat anti-base di depan sana berhasil menangkap seorang Hai. Hai kali ini tergendong begitu saja, tertangkap Sanguine Claw. Bad impact pun sama. Lihat bahkan mereka fokus berhasil mendapatkan Hai, sedangkan Lord bergeraknya cukup bebas. World Manipulation dibuka tapi Clover nge-flicker karena yang salah nampaknya dan harus ditumbangkan. Fokus ke arah base yang gak boleh apapun yang terjadi dan this is it. EVOS Legends take the game. One dan benar. Ya, saya turun. Ya. Baiklah, saya turun. Wow, Pak. coba bentar ya. Ini line up yang sebenarnya ini. 3, 2, 1 muncul kan. Deng 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 deng. deng. Facehugger, Parsha pasti. Iya, dan Godiva, Kupra, Kabuki. Oh bener, Pak. Kabuki. Bener. Kayaknya Popol Kupa, Pak. Tukeran Fleksibilitas. fleksibilitas. Wow, ini mungkin akan sedikit terkejut untuk tim EVOS Legends. Dan apakah betul? Yes, betul sekali. Pertukaran jungler Israel Oh for my God. Aura Fire. Ini- EVOS Legends harus mengantisipasi pergerakan yang tiba-tiba tidak didagu-dagu. Aku lebih ngeri kalau seandainya suatu hari nanti ya, Aura Fire akan memainkan 2 Retribution. Oke. Itu mungkin yang harus diperhatikan. Hai yang maju ke depan ya. Waduh, Ayo. cukup agresif nih. Wow, lihat kali ini dengan adanya Kabuki yang berhasil mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Kabuki is coming menuju ke arah backline. Lihat RKT akan mendapatkan satu buff first blood di depan sana. Dan Walasit diamankan oleh seorang Facehugger first blood by Samsung Galaxy S Series dari Aura Fire.
Mendadak berkumpul semuanya di area dari Purple Buff karena mereka tahu untuk Aulus di awal ini kemungkinan tidak begitu efektif untuk bisa join di dalam team fight. Wow, menyeramkan sekali tapi anti-match di depan sana. Masih coba untuk one by one head to head. Dan Hai kali ini, akankah dia berhasil memenangkan melawan seorang Clover dengan Beatrix-nya. Tapi lihat, Fluffy nggak mau tinggal diam. Dia ingin melakukan clear minion dengan cukup cepat kali ini. Pak Boblo. Sementara untuk anti-match juga mengulur waktu ya dengan membawa wave minion yang masuk ke dalam area dari outer turret yang dia milikin, memancing juga dari wave minion lawan agar jauh lebih dekat lagi, dan dia pun tadi udah melakukan recall. Sementara untuk Cry di bagian tengah ada Yif dan juga pakinya sama-sama high. Apakah ya ultimate lebih dan yang akan diuntungkan? Siapa yang bikin Ancient Talisman juga sih? Yep. Sekarang gitu mainnya. Cooldown. Cooldown. Dua-duanya ultimate-nya udah ditingkatkan, dari segi cooldown redaksinya jadi lebih lama tentunya. Oke. Terbakar, Pak. Hampir terbakar kali ini. Sedangkan RKT kita lihat dari Fluffy yang udah ngebuka turtle terlebih dahulu. Dan Godiva Oh my god. masih mau lobby. Nggak mau pulang, baunya digoyang. Dan langsung ada satu buah Feather Ray Clover mencoba untuk menggocek, tapi dia bisa terlalu sakit dan tergigit oleh seorang Kupa. One last hit, bakal coba didapatkan Godiva. Israel tergocek. Hampir saja terofflane, tapi nampaknya tetap harus tumbang di depan sana. Wow, sebuah setup sandwich yang dilakukan oleh pemain dari Aura berhasil membuahkan sebuah hal yang begitu baik. Namun untuk kali ini Versiknya seorang diri. Ada lagi bantuan ternyata dari dua rekannya. Mau kemana Fluffy dan menjadi korban untuk kali. Satu kali tamparannya lumayan sakit loh Pak Pulung, dan nampaknya di depan sana para pemain dari tim EVOS Legends mereka coba untuk mundur di arah top lane. Udah tergigit PT bongkar turret sejahtera. Sebenarnya agak rugi sih di bagian top lane tadi karena terlalu lama. Lagi karena Kupanya tumbang duluan ya. Karena Popol tanpa Kupa tentunya seperti apa Ranger Mas? Seperti kamu tanpa aku. Masih bisa gerak, tapi ternyata di depan sana Purify berhasil menyelamatkan hari dari seorang RKT, tapi Kabuki yang tinggal diam, langsung tercutthroat. Langsung kabur dari dunia termanipulasi. Kabuki nampaknya tetap fokus dalam tujuannya. Dia nggak mau termanipulasi, tapi Hai, gak peduli apapun yang terjadi, terangkat begitu saja, masih diselamatkan. Kupa pulang ke arah belakang, kali ini nggak mau terlalu terburu-buru. Coba lihat di saat tadi ada Hai yang dilempar, Godiva langsung maju Pak. Sadadanya Kufra langsung masang badan dengan boncing ball yang dia miliki. Godiva masih mencoba untuk nge-mirror yang dilakukan sama Versik sih, dia nempelin banget di sini. Agar apa? Agar nantinya Kabuki bisa datang di waktu yang tepat dengan timing yang tepat juga tentunya. Waduh. Iya, lewat gang sempit kayak gitu dong. Wah, ini beda level. Harusnya menang atribut juga. Kabuki yang mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu play dari EVOS Legend. Namun dilompatin, Tyrant Race-nya juga connect. Ada lagi di bagian belakang dengan Federation yang dikeluarkan. RKT-nya masih bisa selamat. Langsung diseset begitu aja. Namun Kraid kayaknya akan menjadi korban tambahan ketidak. Karena Kraid-nya masih bisa lari, tapi di tempat yang berbeda. Ada pergerakan dari Hai yang dihentikan. Wow. Menyeramkan sekali permainan kali ini. Benar-benar bermain dengan cukup agresif dari tim Aura Fire. Dengan EVOS Legends, mereka ingin benar-benar bermain dengan cukup santai. Dan fun fact kali ini dari debutnya MP di MPL Season 7, ini pertama kalinya Kabuki mengisi role jungler Pak Pulung. Jungler ya. Jungler. Jungler jadi beda Pak antar Pak ya. Oke. Kabuki level 7 berjalan kaki menghemat energi, mencari terlebih dahulu siapakah yang akan menjadi korban. Heptasis. Tangannya merah tadi. Oke. Itu tanda Heptasis dia. Aktif dari efek ambushnya. Jadi ini akan lebih mengerikan lagi kalau seandainya dia bakal nargetin langsung ke belakang dari bagian backliner teman-teman EVOS Legends. Waduh. Kabukinya mulai ngamuk. Akankah untuk Katronnya dikeluarkan untuk kali ini, tapi Kabuki masih bisa lari. Wow, tapi di depan sana langsung ada Federasi yang dikeluarkan, berhasil mendapatkan Versik terciduk. Berhasil ditumbangkan, World Purpose yang dikeluarkan oleh seorang Kraid untuk menyelamatkan satu buat turret. Dan nampaknya dari Aura Fire nggak mau maju lebih dalam lagi, nggak mau terlalu terburu-buru. Ini ketinggalan level lagi dari Versiknya ya. Versik level 7, Kabuki level 8. Bahkan Versik bersama dengan XP laner dan juga goal laner Mikil oleh Aura itu sama loh. Untuk sekarang turtle-nya dipastikan tidak akan ada kontes. Ini akan menjadi milik dari Aura harusnya. Ada Pakito juga yang udah set up posisi di atas. Iya, dan karena Hai tahu banget gimana caranya ketika jungler itu benar-benar lagi baru ter-take down. Dan itu menjadi kerugian awal bagi Versik karena Versik juga harus membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk mencapai level 12-nya. Sementara untuk sekarang, lihat dari Kabukinya dia udah ready di level yang ke-9 dan itemnya
dia pun bakal langsung sepertinya akan menuju ke arah Antiquiras karena sadar bahwa Versik sudah memiliki satu Windtalker di sana. Waduh, digigit Feather Ice Strike, dilempar lagi nih Biru Passion di bagian belakang. Sementara itu untuk Kabuki mencoba masuk. Ada lagi pergerakan dari Katron yang malah untuk kali ini Kabukinya yang langsung dihilangkan dengan cukup cepat. Ada satu tertarik di bottom lane langsung dihancurkan begitu saja. Dan sekarang Aura harus lebih sabar Fluffy? lagi. Menahan lagi, apa yang terjadi? Di depan sana ada Lagi. versi mencoba untuk memotong seorang Hai. Tapi lihat Retribution dikeluarkan memilih untuk mundur Kenceng ke banget. belakang, kabur. Dan Fluffy mencoba untuk melakukan cutting Itu. minion di arah tengah, Profesor. Itu pakai Ice Retribution, dia pakai skill larinya dan dia punya Windtalker. Jadi makanya ya secepat itulah Aulus Racing. Ice Retribution, Charge dan juga Windtalker. Tambah sepatu lagi. Oke. Lari! Lari! Aulus Racing. Itu 2 tak 1000 cc. Ngebut banget barusan Fluffy. Mencoba untuk memberikan gangguan dan dia pun harus dipukul mundur lagi, ditabrak kali ini. Akankah damage berhasil didapatkan, namun sekarang dia udah berubah juga, malah Godiva yang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi Hai memberikan dengan immune. begitu banyak damage dari Kupa yang dia miliki, memukul mundur pergerakan anti-match. Lihat Clover, almost is never enough. Kali ini Kabuki nggak punya purple buff, tapi Retribution-nya lebih dipilih untuk mendapatkan satu buah retri terhadap turret daripada perkara satu buah gerobak sayur UMKM kalau kata Pak Pulung. Hilang sudah pertahanan di arah top lane. Masih ditahan lagi Clovernya, jauh lebih sabar, dia pulang. Muter arah, memang muter banget jalurnya, tidak mau masuk ke dalam rumputan karena rumput yang tidak bergoyang bukan berarti tidak berbahaya. Iya, apalagi lawannya adalah Kufra yang mainnya hide and seek ya, atau main petak umpet di mana nantinya akan ada surprise attack dari Facehugger juga sebagai follow up damage dealernya. Bagian belakang tentunya ada Hai yang bisa instan untuk dari Baitam Pupa. Kabuki is coming menuju ke arah seorang Godiva, tapi nampaknya di sana anti-match tidak bisa masuk lebih dalam lagi, dan bakal coba udah mulai tercutting di depan sana, berhasil menggunakan flicker Hai. Tapi lihat kali ini Versik versus Kabuki, digocek ke kiri ke depan belakang dan masih bertahan. Cutthroat tidak berhasil ditumbangkan, tapi stiker dengan Evos masih dikumandangkan oleh seorang Versik. Hampir aja ya. Untungnya charge-nya juga aktif, tapi di tengah satu outer turret, central turret dari EVOS Legend pun tumbang. Iya, itu kalau kata Keanu Reeves ya kan. Keanu. Harus diperjuangkan. Sesuatu harus dipaksakan dan diperjuangkan. Oh. Dan berhasil. Taruh Reds, dari KT damage burst. Feather Strike, Facehugger dibalaskan dengan Word Manipulation. Mencoba ditangkap Godiva. Tukar 1 untuk 1 sesama roamer is okay. Equal untuk kali ini pertukarannya, Profesor. Ya tapi turretnya sih Hai benar-benar makan banyak banget dari tadi. Dan ingat dia pakai emblem yang akan menambahkan 15% dari segi physical attack. Jangan sampai Hai-nya punya uang yang lebih banyak daripada Clover, karena kalau diadu ini bakal berat banget bagi Clover tanpa Win of Nature. Yes, bukan hanya itu aja. Para pemain dari tim EVOS Legends mereka agak sedikit harus berhati-hati. Fluffy ada di setiap rumput, bukan hanya Godiva saja. Burst damage yang diberikan dari Fluffy, ditambah lagi Fluffy ketika dikejar dia masih menggunakan flicker. Lihat Feather Strike yang dilakukan, masih berhasil didapat di tangan dari seorang Versik. Insting mid laner. Nih detik-detik menuju level 12, sementara RKT mendapatkan sebuah tumbukan antara rusuk dan kanan dan kiri ya tadi ya. Udah mulai retak, udah mulai biru, tapi mereka mundur kembali. Oke, lihat Kabuki memilih untuk mundur, sadar diri dia tak akan mampu untuk menumbangkan, tapi RKT lagi-lagi bakal dibonyokin asal-asalan sama Fluffy. Dia nggak peduli apapun yang terjadi, dia benar-benar membuat RKT mundur supaya tidak ada informasi atas tim Aura Fire untuk tim EVOS Legends. Ya, tapi untuk saat ini sih dengan perbedaan gold 4000 ya, aku tidak terlalu melihat EVOS Legends tuh kalah-kalah banget. Kenapa? Karena balik lagi Versiknya dari tadi benar-benar bisa ngehindarin dan udah ada Win of Nature dari Clover, jadi apakah ini akan menjadi jawaban? Oke, lihat Versik di depan sana berhasil kabur atas gigitan, tapi Godiva memilih untuk mundur ke arah belakang. Bahkan dengan turret kedua yang didapatkan EVOS Legends, mereka berusaha sekeras itu, sesusah itu Profesor untuk menembus dan mendapatkan satu turret lagi. Ya makanya aku bilang ini nanti bakal ada di Clover dan juga Versik sisanya. Right, itu kalaupun dia membuka reward manipulation, dia bisa langsung disamperin sama seorang Fluffy. Dan Fluffy dari tadi selalu bermain dari belakang, selalu melakukan cutting rotation. Dan kali ini team fight Lordnya udah mulai di setup. Waduh, itu Federasi udah dikeluarin, tapi Lordnya berhasil diambil oleh Aura. EVOS Legend pun mundur, teratur semuanya. Oke, langsung retreat, initial retreat, iya kan? Dan langsung lihat kita dari duitnya.
lagi dan lagi tim Aura kali ini benar-benar menggunakan aplikasi Living by Mandiri 2 kali berturut-turut, entah itu dari seorang Kabuki dan juga Hai Profesor. Iya, dari tadi entah kenapa ya gold laner dari Aura Fire ini free banget. Mereka selalu memainkan pola 4-1, tapi untuk saat ini ya 4-1-nya itu dikendalikan sama Fluffy. Yang mana Fluffy-nya benar-benar megang banget dari kendali di satu laning phase yang benar-benar mahal banget kali ini. Tapi ini tidak boleh ada yang ditumbangkan sama sekali si Profesor. Ini bisa Iya, saja iya. ada salah satu one strike push. Dan bahkan kita bisa Lihat bilang dari tim EVOS Legends mereka ketinggalan ada 4.000. Hai, mencoba untuk menggocek dari depan sana langsung ditumbang itu press attack Bapak Ibu sekalian. Mencoba untuk menggocek one by one situation. Dan Cutthroat berhasil mendapatkan suara passing. Pertukaran tidak cukup adil kali ini dan bahkan membuat para pemain dari tim Aura Fire mereka harus bersikeras di arah bottom lane. Fluffy menjaga seorang diri ini nampaknya masih belum cukup untuk bisa menumbangkan ini bitter turret yang dimiliki dari EVOS Legends. Tapi setidaknya mereka mendapatkan Hai karena kita tahu dari tadi Hai adalah turret destroyer loh. Yes. Dia yang menghancurkan seluruh turret yang dimiliki oleh EVOS Legends dan sekarang di saat ada Lord, Hai-nya nggak ada, ya setidaknya ada keuntungan didapatkan. Ini Profesor kalau disuruh pilih satu orang yang untuk bisa mendapatkan dan menangkap facehugger Profesor dari EVOS Legends mau siapa? Kayaknya anti-match sih. Cuma Oke. anti-match yang bisa mengincar ke arah belakang sana. By the way, kita bakal melihat instant replay by Samsung Galaxy S series. Terlalu beresiko emang Hai melakukan open push aku bilangnya. Dia mau buka pakai trap tadinya. Iya, emang mau buka pakai trap tapi dalam keadaan dia belum melakukan We Are Angry. Jadi ketika dia melakukan absorb damage tidak ada efek knock up airborne gitu loh. Yes, bener banget. Tapi lihat di depan sana tertangkap. Oh my god, Versing berhasil ditumbangin tapi lihat Kabuki menggila Gila, di arah apaan tuh? belakang. Dan bahkan, oh my god, 2-3 player EVOS Legends diporak-porandakan. Kabuki mengamuk Profesor. Kabuki. Diam-diam ternyata dia belajar Fanny di dalam toilet Aura Fire. Oh my god, lihat fokus menuju ke arah inhibitor turretnya. Mereka coba untuk melakukan penyelesaian game ini. Mereka gak peduli apapun yang terjadi dan bahkan penyelesaian dikeluarkan hampir wipe out. Aura Fire membawa game kedua di dalam kemenangan. Terperangkap zona Kabuki. Ada dua hal yang aku lihat hari ini. Yes. Dimana kita tahu jungler itu bukanlah Ya Ren menang Iya. karena dia punya jarak. Sampai level 4 lah, sampai ada Bisa. Volley Monster yang habis ulang tahun ya. bisa ngepoke dia, bisa memberikan cicilan damage perlahan-lahan gitu loh. Dari jarak yang lebih jauh daripada Esmeralda yang mengandalkan selendangnya. Sekarang Kapten tuh banyak dari ini ya, sisi XP ya. XP ya. Iya. Iya banyak banget Cuman ya. kan kebanyakan kapten, tapi untuk short call-nya Tetap mid lane. tetap area mid lane-nya. Dan ini dia game terakhir untuk EVOS Legends dan juga Aura Fire. Siapakah yang bakal lebih keras antara Raja Hutan atau mitos legenda Sang Naga? Langsung saja kita menuju ke lane of down Aura Fire versus EVOS Legends. Yep. Lagi dan lagi ya Oji ya. Sambet lagi dia barusan. Enggak, maksudnya itu kan kayak komentator petinju gitu loh. Kamu nggak ngerti banget sih. Ya ampun. Oke. Krite di area mid masih move on stack di awal ya sambil menghilangkan satu wave minion di atas antara Esmeralda dan juga Beatrix masih melakukan pertemuan. Siapakah nantinya yang akan langsung terkikis habis? Tapi Versi tetap melakukan farming ya di awal-awal semuanya di dalam pos masing-masing, namun first blood berhasil diambil oleh anti-match. Anti-match Bang Naga kali ini benar-benar mengamuk dengan hero Yuzongnya. Salah satu hero signature yang didapatkan oleh seorang anti-match ternyata berhasil membuktikan kalau first blood di tangan dari seorang anti-match. Dan bahkan Hai harus gunain retributionnya loh untuk mendapatkan satu buah jungle yang bukan orange buff-nya Pak Pulung. Waduh, cepet ya karena tadi ada si Rafaela juga yang kemungkinan ya bisa aja mengganggu pattern dari farmingan yang dimiliki oleh Hai. Godiva menyerang psikis dari player lawan. Yes, benar banget. Tapi lihat surprise attack Godiva. Di belakang sana ada sang idola. Bakal coba diganggu RKT. Memukul Godiva ke arah belakang. Sama-sama poking damage. Bedanya mungkin dari sini RKT udah bakal bisa nge-heal dirinya bersama dengan seorang Versik ya. Wow. Kita lihat Ya, masih awal sih, masih belum terlalu banyak agresivitas yang terjadi. Tapi ke Lover kayaknya juga harus mulai berhati-hati karena sebenarnya ada rotasi dari Godivanya. Dan bahkan
Melakukan poking damage secara paksa sehingga Kabuki mampu untuk melakukan clear wave dengan cepat kali ini. Untung udah di nerf ya dari Beatrix ya. Shotgunnya. Iya, itu kalau misalnya masih Senjata itu, yang tidak masuk akal. itu mengerikan banget sih. Dan Godiva masih coba untuk merotasi ke arah mid terlebih dahulu, tapi di arah bottom lane kita lihat udah ada perdebatan antara seorang Versik dan juga Fluffy yang memberikan informasi, tapi ternyata Fluffy lebih memilih untuk melakukan clear minion terlebih dahulu dan Versik udah bisa dipastikan mendapatkan turtle tanpa adanya kontes turtle slain by Samsung Galaxy A Series. Yap, mendapatkan sebuah keuntungan kali ini Versik dengan Aulusnya mendapatkan turtle karena kita tahu ya dengan menggunakan Aulus mungkin dia lebih menahan dulu untuk tidak mendapatkan turtle-nya. Bad Fist dikeluarkan, Bad Impact, Sanguine Claw semuanya guna menghilangkan satu wave minion ini. Bahkan di arah top lane sana nampaknya Godiva udah mengerti Kabuki masih membutuhi bantuan atas seorang Clover. Lihat di poking dari kedua belah pihak, Clover tidak mau tinggal diam. Salah satu pemain Esmeralda dari dulu, dari Esmeralda berada di mid sampai Esmeralda berada di samping, Clover memang harus diperhitungkan, Bro. Iya, tahu kalkulasinya gimana caranya biar dia tidak memakan damage yang terlalu tinggi. Tapi untuk saat ini ada sedikit perubahan yang terjadi dari Versiknya ya. Dia lebih cepat dari segi farmingnya, bahkan mengamankan beberapa objektif yang bisa dibilang ya harusnya Hail lebih unggul di sini. Gue nih capek banget ya barusan numbuk anti-match sekali gerak darahnya nambah lagi Itu nambah lagi. anti-match gak pakai itu loh, Petri. Kalau dia pakai Petri terus ke knock up ke atas, itu bisa dimakan instant kill si Fluffy. Cuma karena hitungannya mungkin masih ada flicker, anti-match nggak mau terlalu komit. Gak ambil resiko juga. Iya yes, benar banget, tapi lihat Rek di depan sana memberikan sedikit informasi, hanya memperlambat pergerakan, tapi lihat dengan ada sedikit ke arah belakang, hanya membuang sia-sia komentar aku pribadi, tapi lihat Clover yang bakal di-overcommit oleh seorang Hai, masih terlalu kuat. RKT is coming, Retribution telah dikeluarkan, Tempest of Blade masih ditahan begitu saja untuk fokus menuju ke arah satu buah platingan, dan bakal berhasil di-clear, dan one last hit! What? Apa yang terjadi? Efek kejut. Efek kejut lebih tepatnya, benar banget setuju. Karena ya balik lagi, tadi ada satu momen di mana kita tahu bahwa penggunaan dari Black Shush itu harus dalam keadaan kamu tidak terkena efek CC atau crowd control. Dan ketika kamu terkena efek stun, ya kamu tidak akan bisa menggunakan efek skillnya. Ini Krite harus diperhatikan sih ini, saya skillnya. Benar-benar menurut gue sih agak cukup menyeramkan ya. Bisa dibilang udah kayak Rainbow juga dia ya, penggunaan Ceciliannya. Agak cukup paham dan fasih dengan penggunaan dari seorang Cecilian. Dan bahkan kita lihat mereka akan coba untuk beradu nasib di arah Turtle. Para pemain dari Evolve Legends di depan sana udah tidak ada apa-apa, dan bahkan ada Clover yang terkena damage cukup sakit langsung. Anda ini di depan sana, dan bahkan Versik tidak berhasil mendapatkan. Hai, kali ini dengan satu Tempest of Blade memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan lihat Kabuki berhasil menembak Versik tapi tidak diterima karena masih ada Karamel di sana, Profesor. Yes, dan pencurian dari segi Turtle-nya ternyata jatuh ke tangan Aura Fire. Out of nowhere, 2 retribution kayaknya nggak cukup, tapi last hit dari Kabuki menyelamatkan hari dari Aura Fire. Yes. Ini 2 retri loh yang dapat God Laner. Oke. Karena turtle-nya itu coba untuk ngeriset. Coba untuk reset. Kalkulasinya jadi miss. Iya, kalkulasinya jadi miss. Tapi lihat Kabuki di sana dengan shot yang dimiliki. Langsung memberikan damage cukup sakit, tapi Godiva is coming. Spreadon telah dikeluarkan. Versik memilih untuk mundur dengan Aulus Racing. Yap, dan mereka pun bertiga mundur lagi, tapi Wah, Cry freeze-nya loh. again and again. Ada Cry masuk ke dalam rumputan melihat apakah harus menolong rekan-rekannya, namun di tempatnya berbeda. Anti-Mesh dan juga Fluffy nggak kelar-kelar ini mah. Ini nggak kelar sampai mungkin udah ada dominance ice yang dimiliki dari seorang Fluffy. Fluffy harus lebih respect terhadap seorang anti-mate sih. Karena first blood yang di awal tadi, dan bakal lihat Fluffy langsung ditumbangin begitu saja. Retribution didapatkan dan bahkan Versik yang mendapatkan poinnya. Cukup mahal. Kabuki bersama dengan Clover dan kawan-kawan mencoba untuk memberikan satu buah damage, tapi lihat Volley Storm ke arah belakang dan Rex save the day. Rex berhasil menyelamatkan hari dari seorang Clover, dan invasi Keking di arah top lane yang niatnya bertukar 1-1 dengan arah bottom lane ini gagal, Pak Pulung. Gagal dengan adanya 3 player, bahkan Nibiru Passion dikeluarkan, wave minion pun langsung hilang. Hanya tinggal menghantar wave minion yang masuk menuju outer turret yang ada di area atas. Wih, dia masih bisa dapetin satu wave di atas loh Cecilnya. Stack tambahan, oke. Gold tambahan juga. Gold tambahan juga yang harus diperhitungkan tentunya. Tapi dengan kekalahan 0-3 dari segi point kill, Aura Fire masih bisa mendominasi gold walaupun tidak terlalu berbeda jauh, Profesor. Iya, dan bahkan untuk saat ini ya, dengan perbandingan gold yang tidak begitu jauh, Krite-nya ini yang harus ditangkap sebenarnya dari teman-teman Aura Fire. Esmeralda dari Clover itu bisa buying time. Karena apa? Karena balik lagi, untuk dari segi Kabukinya, yang dia incer itu bukan hero-nya, tapi platingan gold-nya. Untuk shield turret. Dia mau objektifnya, jadi bukan point kill-nya.
Ini untuk sekarang juga anti-match. Udah set up. Black Dragon Fall masih dikeluarkan. Siapakah yang akan diusir mundur? Karena sekarang Undying Fury-nya pun masih gagal untuk bisa mendapatkan Kara Turtle. Ada satu pergerakan dari Hai begitu indah langsung mendapatkan Kara Turtle tersebut. Usernya masih diamankan. RKT dari Hai sedikit lagi. Namun udah mulai bertambah. Namun di bagian belakang Versiknya bisa akan dibertahan. Karena sekarang langsung dicolok dengan Divine Stone yang dimiliki oleh Hai. Masuk ke dalam satu jangkauan dari sang Winclaw. Wow, anti-match-nya sendiri tadi. Anti-match yang nggak bisa di-cover. Dan membuat dia agak sedikit sia-sia merubah menjadi naga di arah belakang sana. Bagaimana menurut Profesor Teamfight tadi? Sebenarnya timingnya udah oke, cuma karena follow up damage yang terlalu jauh dan belum ready juga kayaknya dari teman-teman EVOS Legends untuk follow up apa yang dilakukan sama anti-match. Momennya jadi miss banget. Sementara anti-match terkena Bennett Rage itu adalah damage yang sangat amat tinggi dari Kabuki. Minimal kalau di hero yang benar-benar tipis 1000 ya, tapi apalagi kalau misalkan di arah anti-matchnya. Tempest of Fate kali ini. Oke, tapi lihat Tempest of Fate mencoba mendapatkan satu Clover, one last hit. Dan masih ada Flicker, berhasil diselamatkan nyawanya untuk dirinya sendiri. Tapi itu tidak bisa menyelamatkan turret. Turret tetap harus dipecahkan. Dan Hai kalau menurut gue tadi itu agak sedikit pede banget ya. Karena apa yang membuat DPD adalah dengan perbandingan level yang berbeda jauh, Profesor. Yep, itu sih jauh banget, 4 level untuk saat ini bahkan 12 berbanding dengan 8. Versiknya masih level 10. Bener-bener lagi struggling banget, karena apa? Karena 2 kali purple buff-nya di-invade dan berhasil diamankan. Sementara kalau ngomongin soal gold nih lah, ini kayak 5.000 berbanding dengan 4.000. Wow, hampir beda sekitar 1.000 lebih, 1.200 bahkan. Saat ini Versik masih struggling banget untuk mendapatkan item yang dia butuhkan. Sementara Endless Battle sesaat lagi harusnya sudah dimiliki oleh seorang Hai, karena dia sudah mendekati ke arah angka 7.000. Jadi dia tinggal bikin satu item lagi, dia bikin ke arah Vampire Malate, dapetin lifesteal yang lebih optimal dan bakal lebih... Oh, tertangkap, overcommit, tepakan. Tempest of Fate berhasil mendapatkan satu buah point kill. Tapi di sana anti-match menabrak pergerakan atas seorang Godiva. Versik yang hilang. Hai harus menggocek karena damage dari seorang Krite terlalu sakit dan bahkan double kill. Looking for triple kill. Hai memilih untuk mundur, anti-match masih bertahan. Bang Naga berhasil menyelamatkan tim EVOS Legends. Hampir kalah Teamfight tadi tapi dinetralisir Profesor, dan bahkan Clover masih mau lebih fast harger. One last hit, bad impact-nya nggak kena, terlalu terburu-buru, terlalu cepat, tapi it's okay. Godiva sudah datang untuk membantu melakukan clear minion. Waduh damage-nya, bad impact-nya berasa banget. Hampir aja berbalik keadaan tadi menuju ke EVOS Legends, tapi mereka di saat ingin dihancurkan malah bisa membalikkan keadaan karena ada Krite juga tadi, damage-nya yang begitu maksimal. Belum lagi Sang Winclaw-nya kalau udah connect, kena bad impact, udahlah orang mundur langsung, Prof. Dan ini nggak bisa setup dulu sih dari EVOS Legends. Ingat anti-match belum ada Petrify. Ketika Petrify-nya ready mungkin baru memikirkan untuk invite. Sementara Versik udah level 12 langsung dimaksimalin karena sepertinya ada yang buying time di sana. Wow, itu ternyata buying time yang dilakukan. Harusnya menjadi salah satu bekal yang cukup diamankan dan betul sekali berhasil didapatkan. Versik Aulus Racing langsung memilih mundur ke arah belakang dan anti-match mengamankan perimeter untuk mundur. EVOS Legends mendapatkan Lord karena Clover melakukan satu buah distraction di arah top lane 40. Ini Versik larinya kenceng banget, udah kayak sendalnya langsung diangkat, dipakai di tangan tuh, Pak. Kayak kita lagi bocah dulu itu lari otomatis langsung plus 8. Plus 8. Ngebut, Pak. Dan inilah dia player gold by Living by Mandiri. Hai dan Kabuki masih terkaya ya untuk saat ini. Yep. Bener-bener dapetin banyak banget source dari jungle, dari laning phase-nya, gold leading-nya. Tapi kali ini harus berhati-hati untuk Aura Fire. Waduh, Oli Baptism juga kena tadi, langsung aja ke arah satu player dan benar aja itu adalah pergerakan dari Lilia yang dihentikan. Dan sekarang waktunya EVOS Legends mungkin akan langsung membalaskan keadaan. Sang Winclaw-nya connect, bad impact-nya, Fluffy-nya langsung mundur. Ada satu lagi pergerakan dari Taran yang udah tidak bisa lagi membantu ke arah Aura Fire. Tapi setidaknya di sini lihat ya arah bottom lane. Hai bakal coba untuk mendorong juga minion, tapi lihat damage yang diberikan dari seorang Versik. Kapaknya sudah dewasa. Kali ini kapaknya sudah terlalu sakit, tidak bisa dibendung oleh seorang Godiva kembali, dan bahkan Versik berhasil mendapatkan satu buah retribution dan Link tanpa blue buff bagaikan aku tanpa kamu. Yap, dan sekarang waktunya Hai. Bisakah dia kabur dari kejaran karena Versik pun siap berlari untuk mengejar pergerakan Link. Dan yang lebih mengerikan adalah ketika Hai-nya nanti mendekati dengan Tempest of Blade. Ini nggak bakal dengan mudahnya dia bisa memberikan dealing damage ke arah Versik karena attack speed yang dimiliki oleh Aulus. Ini nggak main-main loh. Ini problemnya Krite sih. Krite ini problemnya emang bener nih orang. Ngeri banget gameplay Cecilian-nya. Masalahnya Cecilian dengan damage yang dia udah tahu damage-nya besar, dia mainnya safety banget.
Dia di belakang. Iya dia di belakang banget. Kalau misalnya nggak ada frontliner nih dia bener-bener nggak keluar. Yep. Dia juga takut. Dan buat kalian semua nih, aku ingetin karena kita udah masuk ke menit yang 11, perut udah keroncongan, sudah malam, hati deg-degan bukan karena ada dia tapi belum makan. Langsung aja GrabFood dengan MPL ID X Grab dengan diskon 50%. Iya, perut keroncongan, bibir pecah-pecah, kerongkongan gatel, pokoknya semuanya apapun yang mau yang kalian pesan itu ada di GrabFood. Jadi Bang. emang agak tipis-tipis ya, jatuh cinta sama asam lambung gitu. Benar. Iya makanya kalau udah mulai kepala pecah-pecah bibir pusing langsung pesan makan. Waduh. Oh, tapi dari item sessionnya kayaknya War X sudah akan ada di tangan dari seorang High dan Endless Battle. Legend Sword? Apa yang mau dia buat? Pistol kah dari Malefic Roar? Tapi Versik udah Berserker Fury kayaknya udah cukup banget sih. Hati-hati untuk dealing damage-nya. Tapi ingat Versik juga nggak punya Spell Fam atau Lifesteal. Jadi dia mungkin harus memikirkan salah satu item Huskclaw atau Endless. Oke. Dia lebih memilih ke arah percaya dengan Rexy kalau gue lihat Profesor. Bahkan nih kalau dia buat sekali lagi nih, dia akan buat Rose Gold Meteor kalau menurut aku. Yes, tapi lihat di depan sana Versik mencoba tidak mereset dan bakal diamankan. Tempest Soblet oleh seorang High. Satu retribusi yang on point. Lord Ada yang Lord mengejar. memilih untuk mundur. Lord sudah di enhance. Udah berubah menjadi dewasa. Udah bisa berteriak. Aku capek gitu. Aku digebukin mulu. Iya kan ngamuk Lordnya. Oke, sama-sama tanpa retri sepertinya mereka akan mengamankan Facehager. dulu dari Versik juga. Coba lihat purple buff-nya, namun sekarang ada Holy Baptism langsung connect juga ke arah Fluffy, namun team ditembak fight. lagi dengan Ibirwation, mereka ternyata Di-trigger melakukan sebuah team fight. Oh my god, ada Black Shoes yang sudah keluar. Oke, tapi ternyata di sana Hai terkena damage yang cukup sakit. Sama-sama trigger. Black Juice tidak ada. Black Dagger Transform tidak ada. Dan bahkan Hai Sakaratul Maut. Dan kita bakal lihat para pemain dari tim EVOS Legends tertangkap knock on strike. Kabuki menjadi salah satu poin penting. Versik Retribution, can you do it? Dan this is it. Berhasil dipotong. Clover langsung flicker mau nggak mau apapun yang terjadi. One last hit. Flicker dibalas flicker. Ada flicker dibalas flicker dan satu efek slow sepertinya tadi ya. Yang membuat pergerakan dari Esmeraldanya agak gagal untuk bisa mendekat langsung ke arah Beatrix. Namun sekarang Fluffy dilompatin mau ditumbuk nggak kena perutnya. Wow, lihat tarik ulur dari kedua belah pihak. EVOS Legends menerapkan disiplin trigger yang cukup baik tadi Profesor. Iya, Di fight-nya tadi tuh bagus banget untuk kedua belah tim. Ini fix banget kayaknya briefing di game yang kedua tadi ya. Ini Yes. menampar anak-anak EVOS Legends agar lebih disiplin dan tidak melakukan kesalahan. Bang Jace sepertinya sudah menyelesaikan tugasnya tadi ketika kita sedang break. Yes, bener banget. Waduh, tapi lihat di depan sana Versik mencoba untuk bersama dengan seorang bapak lot terhormat dan bakal langsung dikeluarkan begitu saja. Anti-match ke arah belakang, nggak boleh apapun terjadi dan Kabuki one last hit. Cecilian berhasil mendapatkan poin atas seorang Kabuki. Bahkan lihat mereka masih berkumpul menjadi 5 orang menjadi kesatuan One Voice One Family EVOS Legends. Masih mau lebih di tengah sana. Mereka yang mendapatkan inhibitor juga. Anti-match seperti biasa menjadi salah satu frontliner terkuat di depan dan bahkan Hai tertangkap. Tempest Soblet untuk defensif dan bahkan knockout strike from Fluffy save the day. Sehingga mendapatkan anti-match tapi dia masih bisa bertahan. Turun dipecahkan dan Godiva benjol diketok oleh seorang Triple. Versi dan Wah. EVOS Legends take the game. Jalan-jalan ke Bekasi, damage-nya sakit banget Besti. Itu dia EVOS Legends berhasil mengamankan game yang